Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, meyakini jika senjata api alias senpi yang digunakan untuk tembak 3 polisi di Waikanan, Lampung, bukan rakitan. Hal itu dibuktikan dengan temuan proyektil peluru dalam tubuh Kapolsek yang memiliki sidik jari balistik yang jelas. Pernyataan tersebut diungkapkan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Haurul Anam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga dilakukan oknum anggota TNI. 3 anggota yang meninggal ditembak adalah Inspektur 1, Ibtu, Lucianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Senjatanya adalah senjata pabrikan. Kenapa kami meyakini ini? Sederhana, ada proyektil peluru yang ada dalam tubuhnya Pak Kapolsek itu memiliki sidik jari balistik. Sehingga dalam dunia balistik tidak ada perdebatan. Itu adalah keluaran dari senjata pabrikan, tidak mungkin senjata rakitan, jelas Haurul. Terungkap fakta baru dari insiden penembakan 3 anggota polisi hingga meninggal dunia di arena sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Lampung. Ternyata, ketiga polisi yang ditembak tersebut memang sudah menjadi target penembak, lantaran dianggap menghalau jalannya kegiatan sabung ayam. Hal tersebut disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Haurul Anam. Haurul mengungkapkan, bahwa ketiga polisi tersebut ditembak dari jarak dekat saat berusaha menghalau peserta judi sabung ayam yang berusaha melarikan diri. Penembak ini memang menargetkan Pak Kapolsek, menarget petugas-petugas yang lain. Karena memang dia berbeda. Mereka, petugas ini berbeda dengan peserta perjudian dan sabung ayam. Makanya mereka ditembak dengan cara yang cukup dekat. Karena mereka ini sedang menghalau, ujarnya. Lebih lanjut, ia memastikan bahwa senjata yang digunakan pelaku bukanlah senjata rakitan, melainkan senjata pabrikan. Hal ini dibuktikan dengan temuan proyektil peluru dalam tubuh Kapolsek yang memiliki sidik jari balistik yang jelas. Senjatanya adalah senjata pabrikan. Kenapa kami meyakini ini? Sederhana, ada proyektil peluru yang ada dalam tubuhnya Pak Kapolsek itu memiliki sidik jari balistik. Sehingga dalam dunia balistik tidak ada perdebatan. Itu adalah keluaran dari senjata pabrikan, tidak mungkin senjata rakitan, jelas Haurul. Kompolnas juga mengklaim memiliki bukti rekaman video yang memperlihatkan detik-detik kejadian penembakan 3 anggota polisi hingga meninggal. Atas dasar rekaman video tersebut, Kompolnas pun mempertanyakan kinerja tim gabungan yang hingga kini belum juga menetapkan tersangka. Yang jelas ya, banyak orang yang bisa melihat secara langsung siapa pelakunya dan membawa senjatanya apa, karakternya apa. Karena ternyata yang momen itu bukan gelap, bukan petang, tapi masih terang benderang walaupun jam 5 sore, ujar Haurul, dikutip dari YouTube Kompas TV. Haurul Anam menegaskan bahwa banyak saksi yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut, termasuk senjata yang digunakan pelaku. Bahkan, Kompolnas mengantongi rekaman video yang memperlihatkan dengan jelas jalannya kejadian. Namun, ia mempertanyakan mengapa hingga saat ini belum ada tersangka dalam kasus ini, meskipun fakta-fakta yang ada dinilai cukup jelas. Tantangannya ninjoin tim ini, masa sudah hampir 1 minggu belum ada tersangka? Faktanya jelas, unsurnya jelas, peristiwanya jelas, saksinya jelas. Apa masalahnya? Ayo kita kembali fokus lagi ke soal ini, ujarnya. Haurul juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum agar kredibilitas penegakan hukum tetap terjaga. Ayolah kita bekerja secara ilmiah. Dan jadi transparansi itu juga yang jadi catatan, katanya.